Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di podcast MTS Miftahul Ulum 2 Menyebut Kidul Jatiroto Lumajang. Tentunya dengan narasumber kita Ustadz Abdul Razak SOSO. Apa? Sarjana sosial. Sarjana sosial. Iya. Ya. Yang akan tentunya dengan tema berperilaku secara bijaksana. Berperilaku secara bijaksana, yang mana hal ini adalah suatu kebiasaan yang memang sulit untuk didapatkan oleh seseorang, karena banyak orang yang tidak memahami terhadap orang lain. Itu adalah juga termasuk bentuk ketidakbijaksanaan dalam kehidupan manusia. Dan sekarang kita akan mengupas tentang masalah berperilaku bijaksana. Ya tentunya dengan sesama masyarakat, sesama orang Islam khususnya. Karena di dalam Islam itu bijaksana adalah termasuk dari akhlak kita sama manusia, dan itu memang sangat penting. Bahkan Rasulullah itu diutus ke bumi, diutus oleh Allah untuk menjadi Rasul, itu untuk menyempurnakan akhlak manusia, Jadi berperilaku secara bijaksana adalah suatu perilaku yang memang mulai dari dulu dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi mungkin jenengan banyak menemukannya sekarang, sampai Anda mengambil tema berperilaku secara bijaksana. Mungkin Anda memiliki banyak penemuan mungkin ya di masyarakat, sedikit hal-hal yang tidak sesuai mungkin dengan apa yang telah diajarkan dalam Islam. Ya Ustaz. Ya, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, banyak fenomena masalah kebijaksanaan ini mungkin menjadi tidak biasa lagi. Contohnya, yang sering ini sudah bukan rahasia umum lagi. Ya. Orang akan memperlakukan orang yang lebih dekat atau lebih kenal itu kita lakukan lebih baik daripada orang yang baru. Nah, itu bukan dalam hal di masyarakat saja, bahkan di dalam instansi juga seperti itu. Bahkan di perlakuan hukum pun mungkin juga seperti itu. Kan iya? Iya. Kalau ada misalkan ini saudara ini, meskipun kemampuannya secara intelektual tidak mumpuni, tetapi dia itu masih ngena-ngena istilahnya. Akhirnya dia itu akan masuk daripada orang yang skillnya sudah mumpuni. Lah, disinilah bagaimana seorang pemimpin atau seorang pimpinan berperilaku bijaksana. Kan ini sudah mungkin sekarang ini sudah hampir tidak ada kan seperti itu, Ustaz. Iya. Bagaimana seorang pelamar atau seorang pekerja atau seorang bahkan apapun sudah yang mengutamakan dirinya. Bahasanya Pak Andis itu ordal, orang dalam. Iya. Kalau kata guru saya dulu, untuk sekarang ini sudah ya Robbi, ya Lobbi, ya Tuhanku, ya Lobbi juga, seperti itu. Jadi berdoa dan orang dalam, memang seperti itu. Kalau memang tidak mengandalkan orang dalam untuk sekarang ini, seolah-olah memang sulit kan seperti itu. Maka disinilah bagaimana seseorang itu bisa berperilaku amanah, gitu kan ya? Yeah. Bisa berperilaku secara adil, bisa berperilaku secara bijaksana, seperti itu. Makanya memang kan sangat sulit untuk bijaksana dalam hal apapun itu. Bahkan contoh lagi sekarang, ada seorang anak kandung, misalkan kalau ada anak kandung ya dengan anak tetangga atau dengan anak saudaranya, seolah-olah orang tua itu lebih baik kepada anak tetangganya atau lebih baik kepada anak saudaranya daripada anak kandungnya sendiri.
Bahkan ada yang sampai orang tuanya ini memuji anaknya orang lain daripada anaknya sendiri. Kenapa? Nah, kan gitu pertanyaannya. Anaknya sendiri tidak pernah dipuji, tidak pernah diapakan, tidak dapat reward, sedangkan anaknya orang lain selalu dibangga-banggakan, kan seperti itu. Maka di sini terletak bagaimana orang tua itu yang bijaksana dalam hal entah itu bicara, entah itu perlakuannya atau apanya dan sebagainya. Seperti itu. Karena hal seperti itu mungkin sedikit mengurangi pada mental orangnya. Dengan artian ketika anak sendiri atau anak didiknya lah kurang diapresiasi, mungkin akan menurun dari segi kesemangatannya. Membuat hal seperti itu akan ada penurunan mungkin. Iya pastinya. Nanti itu yang terkena adalah mentalnya kadang psikisnya. Jadi anak itu akan tertanam, ya wes bagaimanapun saya tetap dapat seperti ini begitu. Makanya kadang ada istilah apa itu, joker itu, penjahat karena kebaikannya selama ini yang tidak dihargai oleh orang, makanya dia jadi penjahat seperti itu. Jadi ada katanya itu penjahat adalah mantan orang baik seperti itu. Mantan orang baik yang tersakiti. Mantan orang baik yang tersakiti. Iya. Jadi berperilaku memang bijaksana itu memang sesuatu yang sulit, namun memang ya harus diterapkan oleh kita. Harus diterapkan. Bukan hanya sebagai orang yang memiliki jabatan, akan tetapi sebagai kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga itu pun harus juga berlaku adil ya terhadap anak-anaknya. Andaikan jangan sampai satunya anaknya pintar, diberikan reward terus-menerus, sedangkan yang satunya kurang mampu, ditelantarkan, tidak disayangi. Kadang itu ada kan? Ada, seperti banyak. Bahkan kan sampai simbol negara kita Pancasila itu kan yang memang kebijaksanaan dalam permusyawaratan peradilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang kebijaksanaan bagaimana cara kita memperlakukan antara satu dengan yang lainnya itu tarafnya sama. Kita tidak memandang strata sosial, entah itu orangnya orang kaya atau orang tokoh agama. Sedangkan kalau orang yang biasa-biasa saja, kita kayak acuh tak acuh begitu kan? Kebanyakan kan seperti itu. Ada seorang misalkan guru kita yang mengajarkan kita dari SMA, ya kan? Dari SMA. Sedangkan di masyarakat itu guru kita, guru tolang ya istilahnya, itu yang mengajarkan kita alif, ba, ta dan seterusnya. Mungkin kalau diadu secara ilmu, mungkin kan guru kita dulu kan kalah dengan guru kita yang sekarang kan seperti itu. Tapi bagaimana caranya kita itu tetap sama perlakuannya. Bahkan kalau bisa itu lebih hormat kepada guru yang dulu itu. Karena berkat beliau kita itu tahu alif, ba, ta. Berkat guru TK kita tahu huruf ABC kan seperti itu. Sedangkan guru yang anggapannya itu sekarang sudah guru kita yang di perguruan tinggi atau di lembaga selanjutnya, itu sudah anggaplah itu lanjutan dari studi kita seperti itu. Iya. Jadi memang hal seperti itu memang sering kita ketemui di masyarakat. Sering kita ketemui. Bahkan itu bukan tidak hanya berlaku pada keluarga ataupun orang yang memiliki jabatan. Kita menyikapi suatu permasalahan itu harus dengan kebijaksanaan. Andaikan ada orang yang tidak suka pada kita, ya pastinya setiap manusia itu pasti ada yang tidak suka, ada yang menyukai. Itu memang sudah sunnatullah, adalah sesuatu yang pasti mungkin akan terjadi pada kehidupan kita. Tidak mungkin semua orang itu menyukai kita. Pastinya ada yang tidak menyukai. Dan kita itu harus juga bijaksana ya ketika menyikapi bagaimana ketika ada orang yang sering menjelek-jelekan kita.
apa mengatakan kita seperti ini dan seperti itu. Ya, itu kan biasanya banyak di masyarakat. Banyak, itu sudah apa ya? Apalagi sekarang ini. Mungkin jenengan pernah mengalami hal seperti itu. Kalau Anda dulu, kan sudah berkeluarga. Kalau dulu saya itu seperti ini, Ustaz. Kalau di daerah saya, kalau cuma lulusan SMA, mungkin kan kita kerjanya mungkin kalau tidak di pabrik kayu atau apa gitu kan ya. Iya. Bahkan dulu itu saya kalau bangun itu kan jam 8 gitu kan ya, siang. Itu ditanya sama orang, "Nggak kerja lih," gitu kan. Saya bilang, "Nggak Bu," gitu ya, sama tetangga. Itu pun langsung dibanding-bandingkan. "Oh, itu loh, anak itu loh begini, anak itu loh begini, anak itu loh begini." Gitu, Ustaz. Padahal apa ya? Kita itu tidak nyala istilahnya lah. Cuma bilang bahwasanya kita itu ya pasti punya progres ke depan, itu kan semua orang kan tidak sama. Apalagi dalam hal pekerjaan gitu kan, dalam hal karir. Tidak semua orang itu, misalkan tidak semua orang jadi guru kan gitu. Tidak semua orang akan jadi seorang perawat gitu kan. Jadi seperti itu. Iya. Itu memang banyak seperti itu. Jadi Anda ketika menemukan seperti itu, bagaimana Anda menyikapinya? Apakah kita itu memang harus yang membalas, apakah dengan ucapan, apakah kita harus diam, apa bagaimana? Oh enggak, tetap kita itu tetap bagaimana kita itu tetap tersenyum di hadapan orang. Terus kita itu tetap bagaimana itu menjawabnya dengan lemah lembut, dengan sopan, tanpa dengan nada yang tinggi atau tanpa dengan perkataan yang kasar atau apa. Tetap Ustaz kita jawab, meskipun orang itu tidak tahu keadaan yang asli itu seperti apa, kan mereka tidak tahu. Yang tahu kan kita sendiri. Nah gitu. Apalagi dalam hal mereka menghakimi kita, seolah-olah kita itu sudah yang paling salah dan kita itu yang paling parah atau dalam bertindak atau apa seperti itu. Makanya dalam hal hakim menghakimi itu memang sangat dibutuhkan kebijaksanaan. Makanya kebijaksanaan ini pasti dibutuhkan, entah itu menghakimi dalam segi hakim hukum atau segi menghakimi dalam perlakuan atau apa, pasti itu. Ya, soalnya hal seperti itu ya pasti akan kita temukan di masyarakat. Orang yang sok bijaksana. Iya, mau apa? Menghakimi seseorang tanpa mengetahui apa yang sebenarnya. Oh, itu orangnya tidak mau bekerja. Oh, itu orangnya tidak mau usaha. Padahal mereka tidak tahu apa sebenarnya yang kita lakukan. Apa sebenarnya pekerjaan kita. Bisa jadi pekerjaan kita lebih baik dari pekerjaan mereka, tapi mereka tidak mengetahuinya. Nah, itu yang memang sulit. Yang mendengar ocehan orang itu memang menyakitkan sebenarnya. Memang menyakitkan. Tapi kadang ketika kita mengikuti atau kita membalas dengan ocehan juga, maka ya tidak ada bedanya kita dengan mereka. Tidak ada bedanya. Maka mungkin balasan yang terbaik itu adalah balas dengan kesuksesan kita. Andaikan kita dikatakan miskin, ya sekiranya kita kaya. Andaikan kita umpamanya dikatakan mondok tapi tidak punya santri, ya buktikan sekiranya kita punya santri. Tidak usah dengan ucapan. Mungkin seperti itu. Balasan yang terbaik katanya adalah balasan dengan suatu kesuksesan. Iya. Pokoknya intinya kalau memang kita itu sulit dalam mengambil Ustaz, memang bukan hal yang mudah itu Ustaz. Di sisi lain kita itu tidak enak yang sini. Kalau kita itu nanti bertindak seperti ini, kita tidak enak yang sini, gitu kan? Apalagi sama-sama saudara,
kita ngasihkan lebih ke yang ini, tapi ini lebih membutuhkan seperti itu. Andaikan tak kasihkan sama, tidak enak yang sini karena yang sini itu lebih membutuhkan. Gitu. Memang sulit sekali untuk bijaksana itu, apalagi kalau nanti itu sudah perang antara hati dan pikiran, karena itu pasti sudah. Karena apa? Antara hati ingin, pikiran melawan. Ini gini lah. Hal yang seperti itu sering terjadi. Bahkan mungkin jenengan sendiri pernah mengalami seperti itu kan? Iya. Nah, itu yang sangat sulit. Lalu bagaimana nanti ketika kita itu sudah menerapkan yang namanya bijaksana ini? Iya. Sangat sulit memang. Tapi bijaksana ini memang apa ya? Perlakuanlah yang sangat mulia gitu loh. Sama halnya dengan hal utang piutang. Menagih hutang adalah kewajiban, mengikhlaskan hutang adalah perbuatan yang mulia, seperti itu. Iya. Makanya dari manusia itu juga harus memiliki sifat apa ya, saling mengerti. Saling mengerti. Pinjam uang, ya pastinya semua orang yang pinjam uang itu mukanya pasti melas itu. Pasti. Iya pasti. Tapi kalau ditagih, kalau orang tidak mengerti itu Berubah iya. jadi garang orangnya. Iya, soalnya ada saudara saya, ya tidak harus menyebutkan siapa. Itu pinjam uang waktu keluarganya mau lahiran istrinya. Sampai oleh orang itu dijualkan kambing punya orang, sama orang itu jualkan kambing. Terus ketika orangnya butuh, kok nagih ke saya, ke bapak saya, disuruh ya marah-marah gitu sama orang tua saya itunya. Mungkin sampean itu gak ingat ketika dulu mau pinjam uang itu bagaimana, sampai sama orangnya dijualkan kambing itu bukan karena karena memang rasa kasihan. Dikasihani orang kok seperti ini balasannya. Tidak ingat ketika butuh dulu seperti apa. Itu pun pastinya orang yang, makanya ketika orang itu berani untuk meminjam uang, ya harus siap untuk mengembalikan kapanpun itu. Ya karena coba pikirkan, ketika mau pinjam uang, orang yang dipinjam uangnya tidak mendapatkan imbalan pastinya. Tidak ada imbalan, tidak ada uang lebih, kecuali itu ke bank. Kalau ke bank itu pasti ada bunganya. Ya. Tapi kalau sesama teman itu ikhlas, memang mau menolong. Nah, makanya ketika ditolong, ya harus balasannya bagaimana. Bahkan itu sebenarnya hal yang yang bijaksana. Orang yang kalau orang itu otaknya cerdas, otaknya itu berjalan lah otaknya. Biasanya kalau diberikan pinjaman, ketika mengembalikan itu diberikan lebih. Ini untuk kamu sedekah, karena sudah menolong saya. Itu boro-boro mau diberikan lebih, ditagih tepat waktu aja, seperti itu. Awal lagi dikasih lebih. Iya. Nah, itu yang sulit untuk kita pahami. Mungkin pembahasan kali ini cukup ya. Iya. Tentang masalah perilaku secara bijaksana. Itu adalah perilaku yang sebenarnya memang baik untuk dilakukan oleh kita, dan semoga kita semuanya bisa perilaku secara bijaksana dan bisa menyingkapi sesuatu dengan dengan baik. Mungkin cukup pembahasan kali ini dan pertemuan kita kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.